mendidik mereka dengan cara saya. Ambar. Kamu stop bilang aku nggak pernah. Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film. Dan di konten Ruang Sekilas Film kali ini saya akan mereview sebuah film dari negeri kita Indonesia. Saya rasa film ini cocok untuk kalian semua yang sedang ingin menikmati hiburan sambil rebahan atau sambil menunggu beduk maghrib. Ya, Tante sama Om Bas kan. Di episode Ruang Sekilas Film kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Nokta Merah Perkawinan, film yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu. Bagi kalian yang pernah mendengar film ini sebelumnya, benar, film ini adalah salah satu film yang di-remake ulang, di mana film ini dirilis pertama kali di tahun 90-an dengan aktor seniornya waktu itu Ayu Azhari. Film Nokta Merah Perkawinan yang dirilis pada tahun 2022 ini dibintangi oleh aktor dan artis papan atas Indonesia. Antara lain ada Okan Antara, Marsha Timothy, Sheila Dara Aisha, Roy Sungkono, bahkan ada artis senior Indonesia yakni Ayu Azhari yang menambah drama ini menjadi sangat menarik untuk kalian semua. Film Nokta Merah Perkawinan ini menceritakan tentang konflik yang ada di dalam sebuah bahtera rumah tangga yang sedang dialami oleh Okan Antara yang berperan sebagai Gilang dan Marsha Timothy yang berperan sebagai Ambar. Kehidupan rumah tangga mereka yang selalu terjadi konflik dan perselisihan ini semakin menjadi sulit ketika ada orang ketiga yang masuk ke dalam lingkaran rumah tangga mereka. Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga Gilang membuat permasalahan mereka semakin pelik. Di sisi lain, di kehidupan Ambar, dia mendapat saran dari temannya untuk menunjuk seorang yang bernama penasihat pernikahan untuk bisa mengimbangi komunikasi mereka sehingga bisa meminimalisir perselisihan di antara mereka yang terjadi selama ini. Lebay nggak ya? Apanya? Ya, again terserah lo. Lo mau ketemuin atau enggak? Adegan berganti pada keesokan paginya saat Ambar menerima laporan dari anaknya tentang kondisi kakaknya yang sedang alergi. Rupanya alergi ini adalah akibat dari kesalahan ayahnya sendiri yang lupa memberikan salep ke anak pertamanya tersebut. Singkat cerita, suasana pagi itu menjadi sangat runyam, apalagi saat Ambar mengatakan kepada suaminya untuk ikut pertemuan dengan penasihat pernikahan. Gilang yang mendengar hal tersebut tidak terima dan tidak mau untuk ikut ke dalam pertemuan tersebut karena merasa bahwa rumah tangganya sedang baik-baik saja. Walau seperti itu, Ambar tetap memaksa Gilang untuk ikut ke dalam pertemuan dengan penasihat pernikahan agar bisa mencari solusi dari masalah rumah tangga mereka. Di tempat terpisah, Gilang bertemu dengan Yuli. Yuli sendiri adalah anak magang dari tempatnya Ambar bekerja. Singkat cerita, Yuli meminta bantuan kepada Gilang untuk memberikan renovasi kafe milik pacarnya yang berada di luar kota. Gilang pun setuju untuk merenovasi kafenya karena itu adalah pekerjaan dari Gilang. Suka tanaman, kerja di outdoor. Namun siapa sangka pertemuan yang sering dilakukan oleh Yuli dan Gilang ini rupanya membawa mereka ke dalam konflik yang tidak disangka-sangka dalam film Nokta Merah Perkawinan antara Gilang dan Ambar tersebut. Waktu berlalu di malam hari saat mereka kedatangan mertua Ambar atau ibunya Gilang. Singkat cerita, dia datang untuk melihat kondisi cucunya yang masih sakit karena alergi. Dia juga datang untuk memberikan nasihat kepada Ambar dan Gilang tentang kehidupan rumah tangga mereka. Namun siapa sangka pada saat itu rupanya Ambar tidak terima dengan nasihat sang ibu mertua dan memintanya untuk pulang pada saat itu. Mendengar hal ini, ibunya pun segera pulang dengan muka yang sangat masam. Scene kemudian berganti kepada keesokan harinya saat Ambar membuat janji untuk bertemu dengan penasihat pernikahan. Siapa sangka Gilang juga hadir di pertemuan tersebut, di mana keduanya datang untuk bertujuan mencari solusi dari kehidupan rumah tangga mereka yang penuh dengan perselisihan.
Di depannya mereka bertemu dengan penasihat pernikahan yang diperankan oleh Ayu Azhari. Singkat cerita, keduanya diajak untuk berbicara tentang masalah yang mereka pendam selama ini. Namun siapa sangka pada waktu itu keduanya masih belum bertemu dengan titik yang sama. Gilang pun keluar dari ruangan secara sepihak dan meninggalkan konselor sendirian. Setelah melakukan pertemuan dengan penasihat pernikahan yang tidak memberikan solusi tersebut, Gilang kembali melanjutkan pekerjaannya bertemu dengan Yuli untuk melakukan perjalanan menuju ke kafe milik pacarnya Yuli yang berada di luar Jakarta. Singkat cerita, dalam pekerjaannya tersebut, dia juga bertemu dengan pacarnya Yuli dan membicarakan tentang ide-ide dari Gilang dalam renovasi kafe miliknya tersebut. Yakin nggak mau sama sopir gua aja? Iya. Pekerjaan yang dilakukan oleh Gilang dan pertemuan-pertemuannya bersama Yuli selama pulang pergi luar kota Jakarta ini membuat hubungan keduanya semakin akrab. Bahkan pada satu momen terlihat keduanya sangat akrab dan keduanya sangat dekat. Walau seperti itu, baik Yuli maupun Gilang masih menjaga jarak karena keduanya memiliki hubungan masing-masing. Gilang sudah memiliki istri dan Yuli juga sudah memiliki pacar. Bahkan pada satu momen juga, Yuli bertanya kepada Ambar tentang hubungannya bersama Gilang yang harus melakukan pekerjaan keluar kota secara bersama-sama. Singkat cerita, Ambar pun tidak mempermasalahkan hal itu pada waktu itu. Adegan kemudian berganti saat Ambar kembali bertemu dengan penasihat pernikahannya. Pertemuan kedua tidak bersama suaminya ini kemudian melahirkan sebuah motivasi dari penasihat pernikahan bahwa hubungan mereka seharusnya tetap harus dipertahankan walaupun memang ada perselisihan di antara mereka. Di tempat terpisah sendiri, Gilang juga bertemu dengan ibunya. Pertemuan keduanya ini pun juga mencari solusi dari konflik dan perselisihan dari rumah tangga mereka yang sering terjadi perselisihan. Saya mau coba ngatasin Adegan kemudian berganti saat Yuli bertemu dengan sang penasihat pernikahan. Namun keduanya bertemu dalam kondisi yang non formal. Rupanya Yuli sudah mengenal sang penasihat pernikahan dan menceritakan tentang kondisi dirinya yang sedang mengalami jatuh cinta kepada orang yang salah. Enggak, tadi aku cuma mau nanya kalau Adegan kemudian berganti ke pertemuan yang sedang dilakukan oleh Yuli dan Gilang di sebuah kafe. Keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe membicarakan kelanjutan dari proyek yang sedang mereka jalankan. Dalam pertemuannya kali ini mereka juga bersama dengan pacar Yuli yakni Kemal, di mana pada saat itu Kemal yang datang di pertemuan mereka ini membicarakan bagaimana caranya agar renovasi yang sedang dilakukan oleh Gilang ini bisa dilakukan secara cepat. Kita percepat sedikit. Nah, itu dia. Menerima permintaan mendadak dari Kemal untuk mempercepat renovasi kafenya tersebut membuat Gilang harus berpikir cepat dan menyetujui permintaan dari sang klien tersebut. Dengan kondisi yang semakin pelik ini, mau tidak mau Gilang pun dan timnya berusaha keras agar bisa merenovasi kafe milik Kemal secepat mungkin. Dan selama proses pembangunan renovasi kafe milik Kemal tersebut, Yuli juga selalu berada di dekat Gilang. Rupanya kedekatan yang dilakukan Yuli ini melahirkan rasa cemburu yang dirasakan oleh pacar Yuli yakni Kemal dari balik kejauhan. Seusai pulang dari bekerjanya tersebut, ketika Gilang kembali bertemu dengan Ambar, rupanya komunikasi antara mereka berdua masih belum terjalin dengan baik. Masih ada perselisihan dan ego di antara mereka, di mana keduanya masih memiliki ego yang sangat tinggi. Hingga akhirnya kemudian Gilang pun memilih untuk tidak tidur bersama Ambar pada malam itu. Nggak usah teriak-teriak. Menurut aku sumber masalah kita tuh lebih fundamental. Dinamika konflik dalam rumah tangga Ambar ini pun kemudian melahirkan rasa was-was yang sedang dirasakan oleh Ambar, di mana dia menyadari bahwa Yuli ini sudah sangat dekat dengan suaminya saat mereka sedang bepergian keluar kota menuju tempat pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Gilang.
Kehadiran Yuli di tengah-tengah rumah tangga Ambar dan Gilang memberikan warna yang berbeda. Di dekat Yuli, Gilang terlihat lebih akrab, hangat, serta bisa mengeluarkan emosional secara positif. Hingga Gilang pun mengundang Yuli untuk mengikuti kegiatan yang sedang dilakukan oleh anaknya. Namun siapa sangka kehadiran Yuli di tengah-tengah pertandingan tersebut membuat Ambar dan sahabatnya merasa tidak nyaman. Pertandingan yang dihadiri oleh Yuli secara tiba-tiba ini membuat Ambar merasa sangat tersisih. Apalagi pada saat itu dia melihat keakraban antara Gilang dan Ambar di depan mata Yuli itu sendiri. Ambar pun merasa frustasi dan kemudian berlari menuju ke kamar mandi. Si Yuli itu dekat sama kita. Melihat Ambar menangis, sang sahabatnya pun datang dan memberikan pelukan dan memberikan penguatan kepadanya untuk menghadapi kondisi ini. Pada saat itu secara tidak langsung sahabat Ambar pun juga memberikan pengusiran secara halus kepada Yuli untuk pergi dari tempat itu. Adegan kemudian berganti pada keesokan paginya, di mana tiba-tiba ibu mertua Gilang atau ibunya Ambar datang berkunjung ke rumah mereka. Rupanya kedatangan sang ibu mertua ini juga diiringi dengan gosip yang dia terima dan mencoba untuk mengkonfirmasikan kepada Gilang. Singkat cerita, sang ibu mertua pun mengatakan bahwa konflik orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka harus segera diselesaikan. Mendengar kata orang ketiga, Gilang pun mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada istrinya. Namun siapa sangka istrinya menjawab bahwa maksud dari orang ketiga tersebut adalah Yuli yang selama ini menjadi teman kerja Gilang dan merupakan anak magang dari Ambar itu sendiri. Kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Gilang dan Ambar di pagi hari tersebut. Keduanya saling menyalahkan dengan kondisi masing-masing. Bahkan hampir terjadi pemukulan yang hendak dilakukan oleh Gilang. Namun Gilang lebih memilih mengalah, menuju ke mobilnya dan menangis di mobilnya tersebut. Pertengkaran hebat yang baru dilalui oleh Ambar dia ceritakan kepada sahabatnya. Namun siapa sangka bahwa sebenarnya ibunya tahu tentang sosok orang ketiga tersebut dari sahabatnya itu sendiri yang menceritakan tentang sosok Yuli kepada ibunya. Singkat cerita, Ambar pun kini kembali kecewa kepada sahabatnya yang dikira ember dan suka berbicara kepada orang lain. Sekarang satu-satunya jalan cerita untuk dia bisa menenangkan diri tentu saja penasihat pernikahan yang diperankan oleh Sarah Azhari. Namun sekali lagi, penasihat pernikahan yang bernama Kartika tersebut menyarankan kepada Ambar bahwa perpisahan bukanlah solusi dari masalah ini. Adegan kemudian berganti saat Gilang menghadiri undangan kafe milik Kemal yang selesai direnovasi oleh Gilang dan timnya tersebut. Di acara ini juga kemudian Kemal mengatakan bahwa dirinya sudah putus dengan Yuli. Dan sekarang ini baik Gilang maupun Yuli adalah orang-orang yang sama terluka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi. Walau seperti itu, keduanya masih ingin terlihat normal. Bahkan Gilang juga masih memberikan tumpangan dan bantuan kepada Yuli pada malam itu. Namun siapa sangka pada malam itu juga Ambar datang ke kantor milik Gilang dan melihat Gilang bersama Yuli. Melihat keduanya saling bersama, Ambar pun tidak pakai lama meninggalkan Gilang secepat mungkin. Gilang mencoba mengejar Ambar, namun dia tidak bisa mengejarnya hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang lebih hebat lagi di dalam rumah milik Gilang. Dan dengan kondisi ini, Gilang pun menyadari bahwa kehidupan rumah tangganya sudah berada dalam ujung tanduk. Ketika dia kembali ke kantornya, dia masih bertemu dengan Yuli. Namun dia tidak bisa berkata apapun. Gilang hanya menangis di samping mobilnya bahwa dirinya masih sangat mencintai Ambar, istrinya, dan mencintai anak-anaknya tersebut. Dari cerita inilah kemudian Yuli menceritakan kembali kepada Kartika tentang konflik dan perasaan yang Yuli hadapi saat ini.
Namun sayangnya pada saat itu dia tidak menyebutkan nama Gilang maupun nama Ambar kepada penasihat pernikahan tersebut. Cinta pada orangnya. Adegan kemudian berganti saat Yuli memberanikan diri untuk mendatangi kediaman Ambar. Pada saat itu dia pun berbicara kepada Ambar tentang hubungannya dan perasaannya kepada Gilang. Yuli mengakui bahwa dirinya sangat mencintai Gilang, namun dia menyadari bahwa hal itu hanya bertepuk sebelah tangan. Gilang sama sekali tidak mencintai dirinya. Dia lebih memilih Ambar istrinya dan keluarganya. Kedatangan Yuli di siang hari membuka lembaran baru dalam obrolan Ambar dan Gilang. Walau seperti itu, rupanya Ambar sudah berada dalam titik jenuh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ambar pun sepakat untuk memilih perceraian di antara hubungan keduanya dalam membangun bahtera rumah tangga mereka. Adegan kemudian berganti saat Ambar menjemput anak pertamanya ini Bagas yang membuat masalah di sekolahnya karena harus berkelahi dengan teman sebangkunya. Pada saat itu Ambar tidak sama sekali marah kepada anaknya. Namun sebaliknya Bagas pun malah marah kepada ibunya karena mampu memaafkan dirinya tapi tidak mampu memaafkan ayahnya. Dan di penghujung film, di perjalanan Ambar dan anak-anaknya menuju ke pengadilan untuk mengurus perceraian, dia melihat kembali flashback masa lalu kehidupan rumah tangga mereka yang penuh dengan keceriaan dan kehangatan. Namun bagi Ambar, masa lalu adalah masa lalu yang harus dilupakan. Kini dia pun bersiap memasuki ruang sidang dan mengurus perceraian antara dirinya dan Gilang. Namun saat dia sampai di dalam, dia melihat Gilang sudah terlebih dahulu sampai. Sebelum keduanya menghadap hakim, Gilang mencoba berbicara kembali dengan Ambar istrinya tersebut. Dalam derap langkah, satu langkah demi satu langkah, keduanya kemudian saling berbicara dari hati ke hati. Binar air mata keduanya pun jatuh melihat kembali masa lalu mereka dan tujuan mereka untuk menikah. Aku sendiri yang gak pernah ngelibat. Gilang mengungkapkan semua kesalahan dan meminta maaf kepada istrinya. Begitu juga dengan Ambar. Melihat hal ini, keduanya pun sepakat tidak lagi memajukan langkahnya menuju ke hakim sidang. Sebaliknya, keduanya berbalik kanan menuju ke pintu keluar dan memberitakan berita bahagia kepada kedua anaknya dan kepada sahabatnya. Singkat cerita, keduanya pun tidak jadi bercerai. Sebaliknya, Yuli pun sudah menghapus semua komunikasi dengan Gilang dan memulai lembaran baru yang lebih baik. Sebuah cerita dan drama dari nokta merah perkawinan yang menurut saya sangat mengharukan. Setiap rumah tangga tentu saja ada perselisihan dan ada konflik yang merupakan asam garam dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Tetap di konten saya, Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Sampai jumpa.